sekitar 1478 jenis kosmetik yang kita tarik, baik dia ilegal, mengandung bahan berbahaya, rusak kemasan maupun daluarsa. Itu nilainya itu sekitar 400 jutaan rupiah secara nilai ekonominya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman semuanya. Ya, balik lagi nih di Bacarita Santai, podcastnya Balai Besar POM di Manado bersama saya Nur Syamsia. Nah, di podcast kita sebelumnya kita sempat bahas tentang pangan nih ya teman-teman. Apa itu pangan? Pangan yang berbahaya seperti apa sih? Nah, buat teman-teman nih yang belum nonton podcast kita sebelum-sebelumnya, boleh langsung cek sosial media kita, Instagram dan YouTube gitu. Nah, tema kita hari ini itu adalah perlindungan konsumen terhadap kosmetik yang berbahaya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, kita sapa dulu kali ya. Di samping saya sudah ada narasumber keren kita, yaitu Ibu Selvita Rena, SSI APT, selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Inspeksi dari Balai Besar POM di Manado. Selamat sore, Bu. Selamat sore rekan-rekan semua. Ya, mungkin kita langsung saja kali ya Bu ya ke pertanyaan. Di sini Cia pegang beberapa pertanyaan nih Bu dari teman-teman. Nah, menurut Bu Selvi nih, cara masyarakat awam mengetahui bahwa kosmetik yang dijual di pasaran tersebut berbahaya atau enggak itu gimana sih? Gini ya, kita boleh istilahnya melihat dulu dari tempat penjualan produk tersebut. Jadi di mana produk tersebut dijualnya, di toko kah, atau di emperan, atau di dalam mobil yang keliling. Dari situ kita bisa tahu kalau misalnya jualnya di toko resmi, seandainya ada klaim kita beli misalnya kemasannya bocor atau dia ternyata tidak terregistrasi, itu kita bisa kembali ya. Dari situ kita bisa melihat. Kalau misalnya dibeli di emperan, itu kita bisa pastikan, kita tidak bisa memastikan bahwa produk itu bisa aman. Kalau kita beli apalagi yang di mobil itu kan mobile ya, dia bisa pindah-pindah dengan cepatnya. Jadi kita nggak bisa menyatakan atau memastikan kalau kita beli di penjualan yang seperti itu bisa mendapatkan produk yang aman seperti itu. Jadi karena dia bisa pindah-pindah seperti itu ininya. Oke, nah ini kan tadi kita membedakan yang berbahaya sama enggak ya Bu ya. Nah, kalau yang palsu sama asli sendiri itu seperti apa? Gini, itu juga kita bisa lihat ya, selain dari tadi toko yang kita tempat membeli, kemudian kita yang kedua adalah melihat kalau kita beli produknya, kita lihat pertama adalah registrasinya. Kalau dalam hal ini kosmetik itu registrasinya kan berupa notifikasi ya, berupa notifikasi, lihat di situ. Di situ ada namanya notifikasi Badan POM, rek ya, lihat tagnya. Kemudian kita perhatikan juga kemasannya. Dari kemasan itu kita bisa lihat pudarkah dia, kemasan itu ada ininya ya, ada penandaannya gitu. Kemudian dia bentuknya pudar atau tidak, kemudian dia segelnya ada segelnya atau tidak gitu. Ada kosmetik yang ada segelnya, ada kosmetik yang tidak ada segelnya. Nah, lihat dari situ kita sudah bisa mendeteksi lah istilahnya dia original atau tidak. Nah, begitu teman-teman. Jadi untuk beli kosmetik itu sendiri mungkin kita harus lebih cerdas ya Bu ya. Iya. Maksudnya lebih teliti juga gimana cara kita membeli kosmetik yang asli atau palsu, terus berbahaya atau enggak, itu mungkin kita harus lebih teliti lagi gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, sejauh ini sudah berapa banyak nih kosmetik yang sudah Ibu tarik? Yang bisa saya inikan ya, yang sudah dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat Makanan di Manado, itu kita bisa tarik ya dari 3 tahun yang lalu. Pada tahun 2018 melalui operasi kita yaitu penertiban kosmetik maupun pengawasan rutin, itu sudah sekitar 2018 ya, sekitar 400-an jenis kosmetik yang kita tarik dan kita sudah musnahkan. Itu punya nilai juga, nilai ekonominya itu sekitaran 99 atau ya 100 jutaan lah. Kemudian di tahun 2020 itu kita meningkat. 2020 itu menjadi
sekitar 1478 jenis kosmetik yang kita tarik, baik dia ilegal, mengandung bahan berbahaya, rusak kemasan maupun daluarsa. Itu nilainya itu sekitar 400 jutaan rupiah secara nilai ekonominya ya. Kemudian itu tahun 2021 ini ya, karena pandemi terus berlanjut, itu sekitar 68 jenis item yang sudah kita lakukan penarikan ya, karena dia baik dari hasil uji maupun dari hasil pengawasan kita di sarana itu tidak memenuhi ketentuan seperti itu. Nah, kalau tadi kita bahas soal produk yang dijual di pasaran ya Bu ya. Sekarang kita mungkin kan kita lagi ada di masa yang beli apa aja tuh serba online ya Bu ya. Iya, iya. Nah, Cia mau tanya nih Bu, maksudnya saran dan kiat Ibu bagi masyarakat nih, terutama pembeli kosmetik online yang menjual bebas itu seperti apa sih? Jadi kita sebagai konsumen ya harus cerdas juga ya, walaupun memang sekarang serba mudah, tinggal tindis-tindis aja lah, kalau kata orang Manado tinggal main tindis jari gitu. Tapi kita juga mesti memperhatikan ya, walaupun dia itu dijualnya secara digital, tapi kita harus memperhatikan misalnya dia dijual secara opsional, artinya setiap perusahaan pabrik yang memang dia punya tanggung jawab besar, misalnya pabrik A, B, C, D, itu akan selalu mencantumkan dia punya link yang bisa memungkinkan konsumen menghubungi atau mendatangi layanannya dia, layanan konsumennya dia. Nah, yang kedua, kalau dia dijual di marketplace, kita juga mesti pilih marketplace yang ya tentunya marketplace banyak ya yang sudah bagus-bagus sekarang. Kemudian kita lihat lagi yang ini, yang rating loh yang disampaikan oleh konsumen sebelumnya itu, kan ada tuh berapa bintang. Itu tuh bukan cuman kemasannya atau kirimnya baik atau segala macam, itu kita bisa dapat informasi dari sana. Kalau mau beli online itu seperti itu sih yang bisa ini jadi pegangan atau patokan kalau mau membeli produk secara online seperti itu. Jadi jangan asal beli ya Bu ya. Jadi rating dan itu juga kita harus perhatikan. Jadi istilahnya cari tahu gitu Bu ya, produknya seperti apa. Terus ditambahkan lagi ya, kita itu jangan makan iklan ya. Membeli kan gini biasanya tuh di ini iklan banyak tuh, iklannya bagus-bagus, kadang-kadang mau pakai artis, kadang-kadang ya pokoknya iklannya tujuannya ya pokoknya gambarnya dari sisi gambar itu biasanya bagus ya penampilannya gitu, terus belum kata-katanya gitu. Itu juga kita harus perhatikan. Jadi istilahnya kita harus cerdas konsumen ya, juga lihat registrasinya, kemudian juga kita baca komposisinya apa saja gitu, seperti itu. Nah, itu teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin teman-teman di rumah ada yang mau nanya nih tentang tema kita hari ini, boleh tulis di kolom komen ya di Instagram live kita dan YouTube juga boleh. Nanti akan dijawab oleh narasumber kita hari ini. Selanjutnya, nah ini kan banyak produk yang dijual di online. Apakah semua produk tersebut itu boleh dicek izin edarnya itu? Bisa ya, begini. Bepom juga mengikuti perkembangan zaman ya, selalu improvement. Bepom juga mempunyai aplikasi yang bisa memudahkan para konsumen atau adik-adik ini yang hobi membeli kosmetik. Itu ada namanya aplikasi Bepom, itu yang pertama dibuat itu adalah Bepom. Kemudian aplikasi itu disempurnakan lagi namanya Bepom Mobile. Di dalam Bepom Mobile itu kalau boleh dilihat ya nanti teman-teman ini ada namanya aplikasi. Kalau kameramen di Zoom boleh. Ini namanya aplikasi kalau ada di Play Store, judulnya aplikasinya namanya adalah Bepom Mobile. Nah, Bepom Mobile ini aplikasinya di dalamnya ada yang namanya untuk cek produk. Karena gini ya, sekarang ini setiap produk itu diberi barcode QR barcode. Nah, di sini ada enam penggunaan ini. Salah satunya adalah scan produk. Jadi kita tinggal pilih
pilih scan produk, maka nanti tinggal kita ini kan scankan ke dalam produk yang kita inginkan. Barcode itu ada dua ya, barcode ada yang panjang, barcode untuk harga, dan ada barcode yang kita maksud di sini yang bisa digunakan memakai BPOM Mobile adalah barcode QR code. Boleh lihat? Nah, misalnya ini ya. Nah, kalau ini kan barcode untuk harga. Barcode yang kita maksud adalah yang pakai begini. Ini bisa di-scan melalui mobile BPOM Mobile. Ya. Terus nah itu bisa itu ya menggunakan aplikasi. Terus kalau misalnya juga pengen beberapa, kita bisa datang juga ya ke kantor-kantor Telekom maupun Loka. Ini bisa ditanyakan karena kami juga menyediakan yang namanya layanan unit layanan konsumen, pengaduan konsumen. Jadi di situ bisa tanya segala macam, baik di pusat maupun di daerah. Itu bisa digunakan ya untuk dicek segala macam, baik semua produk yang beredar di seluruh Indonesia, bukan hanya kosmetik saja. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman di rumah boleh langsung cek aja kosmetik yang kalian beli selama ini nih. Pasti ada barcode-nya, boleh dicek langsung pakai aplikasi kita. Nah, selanjutnya, nah sekarang tuh e-commerce itu udah bisa digunakan secara bebas ya Bu ya. Nah, terus gimana tanggapan Ibu mengenai anak-anak umur yang boleh mengaksesnya, boleh beli kosmetik? Baik, saya coba menjawab ya. Jadi sebetulnya gini, kosmetik itu tidak ada ketentuannya yang beli siapa, tidak ditentukan, tidak ada batasan yang untuk membeli kosmetik beberapa. Tapi mungkin gini, karena kita biasanya membeli secara online itu kan harus mempunyai akun ya, akun tersendiri. Selain akun juga kan mungkin metode pembayarannya juga kan mungkin ada yang banking gitu, yang ada melalui SMS banking, melalui apalagi apa namanya itu aplikasi pembayaran lah yang mobile seperti itu. Nah selama itu bisa, ya sangat dimungkinkan anak kecil juga bisa membeli. Tapi setahu saya biasanya kan HP untuk anak kecil masih dipantau sama orang tuanya ya. Seperti itu sih yang saya ini, jadi tidak ada batasan untuk membeli kosmetik sepanjang itu dia mempunyai apa ya, saya misalnya akun, dia punya akun, dia tahu cara pembayarannya, seperti itu masih dapat dilakukan. Nah, kita ada pertanyaan untuk yang pertama ya Bu ya, dari kita ya, untuk peran BPOM dalam pengawasan peredaran kosmetik itu seperti Jadi begini ya, peran BPOM itu dimulai dari pre-market dan post-market. Jadi pre-market itu sejak dia mau beredar, produk mau dibuat, itu BPOM sudah ada di sana, melakukan apakah produk-produk yang akan dibuat ini sesuai dengan yang namanya standar cara produksi kosmetik yang baik, seperti itu. Nah, sepanjang dia memenuhi itu, mungkin bisa dibuat. Kemudian itu namanya pengawasan kita pre-market. Setelah produk dapat izin edar atau notifikasi, kemudian dilakukan ujinya, pengawasan. Salah satunya misalnya selain sarana produksi, kemudian kita juga mengawasi di sarana importir. Kalau produksi kosmetik itu berasal dari negara luar, nah itu kita juga melakukan pemeriksaan terhadap sarana importir. Kemudian selain sarana importir, kita juga mengawasi juga di namanya sarana distribusinya. Distributor kosmetik itu kita pasti mengawasi dari mulai dokumentasi, kemudian dari evaluasi kosmetiknya itu kita awasi. Nah, bukan di sarana kosmetik distributornya, kita juga mengawasi ke sarana retail-retailnya. Retail-retailnya ini banyak ya, dari mulai toko-toko, salon-salon, pokoknya yang paling ujung tombak, yang masyarakat bisa datang ke sana. Itu kita juga mengawasinya. Demikian itu perannya BPOM, mengawasi dari mulai hulu sampai hilir. Selain itu juga kita mengawasi melalui pengujian produk ini yang sangat menentukan. Itu yang kita lakukan selama ini. Sampai itu juga kita melakukan pengawasan iklan. Jadi iklan-iklan yang beredar itu jangan dikira nggak diawasin ya sama BPOM. Itu kita awasin iklannya, maupun pada saat dia mendaftarkan produknya,
bisa mendapatkan produknya, itu kita juga melakukan yang namanya evaluasi penandaan label, yaitu kemasan yang akan digunakan, yang akan dilempar ke pasaran itu kita evaluasi juga. Dari mulai dia harus mengandung apa, harus ada komposisinya, harus tulisannya berbahasa Indonesia, minimal bahasa Inggris ya. Hal seperti itu ininya. Ya, saya rasa seperti itu peran Badan POM kalau dalam hal pengawasan Ibu Yanita Yahya ya, pertanyaannya melalui Instagram. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Rizky. Apakah kosmetik luar, mungkin karena tadi kita sempat membahas produk luar negeri gitu ya. Ini pertanyaannya terkait produk luar negeri. Apakah kosmetik yang berasal dari luar negeri yang dijual di online sudah ada izin edar? Kalau belum, bagaimana kiat Bepom untuk menjangkau kosmetik impor yang ada izin edarnya? Ini ya, sebelum kosmetik itu beredar di wilayah Indonesia, untuk masuknya aja dia harus biaya cukai ya, bekerja sama dengan Badan POM, itu harus ada yang namanya surat keterangan impor, ekspor. Kalau dari luar berarti impor ya, itu harus dikeluarkan oleh Badan POM. Jadi kalau kosmetik masuk dari luar negeri, dia harus mengantongi yang namanya surat keterangan impor. Setelah itu dia baru boleh beredar di wilayah Indonesia. Nanti dari surat keterangan SKI itu, produsen kemudian mengajukan lagi notifikasi namanya. Notifikasi ini yang akan ditempel pada setiap produk. Itu kalau kita bilang karena sekarang tapi dia notifikasi kosmetik. Jadi kalau dulu kan untuk memberi izin edar itu kita harus cek dulu, cek laboratorium, itu kelamaan karena produksi sekarang kan banyak sekali dan cepat. Jadi notifikasi dengan kita memeriksa dokumen-dokumen yang dikirim dari negara-negara luar seperti itu. Semoga terjawab ya teman-teman yang tadi bertanya. Untuk selanjutnya nih kita bahas tentang sebenarnya kan ada yang lagi viral nih ya, tentang ada seorang influencer yang mengiklankan sebuah produk dan sempat direview juga dari pihak lain yang katanya produk tersebut mengandung merkuri. Gimana nih tanggapan? Kalau saya begini ya, sebagai influencer sebaiknya sebelum menerima kontrak untuk menjadi endorse-nya suatu produk, sebaiknya diperiksa dulu legalitasnya, kemudian apakah produk yang akan mereka endorse ini aman, karena gini, influencer itu kan punya follower ya, followernya banyak, minimal kita melindungi followernya kita loh, karena kita ini adalah idola ya, influencer itu adalah idola banget buat follower. Jadi apapun kata influencer, follower itu pasti ikut. Nah apalagi kita sekarang lagi mengendorse tentang produk kosmetik toh, jadi kita harus melindungi juga kita. Jadi sebagai influencer, wah ini produknya harus kita cek juga gitu. Terus yang kedua, kita sebagai follower itu juga harus cerdas. Maksudnya begini, jangan hanya mendapat informasi dari influencer aja, tetapi kita cari informasi yang lain dari situs-situs resmi, misalnya dari situsnya Badan POM. Itu cek apakah produk ini punya legalitas, artinya ada notifikasinya atau ada izin edarnya gitu. Yang kedua kita lihat juga dia punya komposisinya enggak. Biasanya itu kalau kita dapat informasi dari atau kita masuk di dalam websitenya Badan POM itu bisa dilihat itu yang ke ininya ya sebagai follower. Terus yang ketiga juga dari antara followernya juga begini, terhadap produk kita jangan langsung kalau saya beli ini akan sama hasilnya dengan influencernya toh. Itu tidak ada yang sifatnya instan ya, apalagi kosmetik itu tidak merubah, karena dia bukan mengobati, dia hanya membantu saja gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang instan, jadi tidak dipakai ini sekarang hasilnya 2-3 minggu kemudian wajahnya seperti influencer. Kita mesti ketahui juga bahwa influencer ini kan juga dia istilahnya cari duit dan cari follower juga melalui endorse tadi, seperti itu sih. Untuk selain Bepom ini boleh nggak masyarakat atau pihak swasta melakukan pengawasan? Sebetulnya gini ya, tentang boleh dan tidak bolehnya.
itu tergantung dari pribadi aja. Kalau misalnya pribadi ingin tahu produk yang dia pakai sehari-hari aman atau tidak, terus dia melakukan pengujian, boleh. Tapi datanglah kepada itu laboratorium yang terstandar. Gitu. Laboratorium standar sudah diuji. Setelah diuji, tujuannya kan itu tergantung ya, tujuannya apa. Kalau mungkin kalau urusan pribadi, tujuannya untuk keamanan dirinya. Ya, tapi ada lagi mungkin yang punya tujuan-tujuan lain ya, yang punya tujuan-tujuan lain mungkin penelitian seperti itu. Nah itu juga harus memenuhi kaidah-kaidah yang digariskan atau yang dikoridorkan untuk menguji. Karena di penguji itu bukan cuma beli di salah satu itu, terus langsung diuji, terus kemudian dapat hasilnya itu bisa diubah. Itu tidak seperti itu ya. Karena gini, kaidah sampling itu ada, harus diikuti. Baru kemudian kaidah pengujian juga harus diikuti. Baru bisa ditarik kesimpulan dari beberapa kali pengujian. Gitu. Karena gini, misalnya ya, itu tempat menyenting aja itu menentukan. Seandainya kita menyenting kalau kaidah sampling itu segala macam ya, ada teori pakai statistik segala macam. Ada yang pakai teori random, targeted, daerahnya juga mungkin ini tuh kalau secara teori aja. Kalau dia cuma beli, misalnya ini belajar juga, misalnya belinya di mobil yang jalan, terus kemudian hasilnya tidak diharapkan, misalnya hasilnya tidak memenuhi syarat kayak gitu, tiba-tiba dia bisa menyimpulkan. Itu menurut saya kurang tepat. Karena kalau untuk menguji pribadi aja ini bagus tidak ya. Jadi kalau misalnya sudah menguji kemudian dia ada hasilnya, ya itu untuk tujuannya apa gitu. Kalau untuk diri sendiri ya, tapi kalau untuk di istilahnya bisa dipublikasi itu harus memenuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan ya, tidak main-main uji kemudian sudah bisa ditarik kesimpulan ya seperti itu. Itu sih yang saya bisa sampaikan. Itu teman-teman. Jadi kita balik lagi nih, maksudnya jangan gampang termakan iklan ya. Jangan gampang termakan iklan yang iklannya wah memutihkan, kayaknya pas beli boleh nih memutihkan. Ternyata enggak begitu ya Bu ya. Enggak gampang karena kosmetik itu hanya membantu, bukan merubah ya, maksudnya membantu ya, bukan membuat kita langsung putih seperti yang di iklan gitu. Nah selanjutnya ini tindakan yang dilakukan Bepom itu jika ada kosmetik yang tadinya ada ingredientnya itu, tapi pas dicek di lab ternyata mengandung bahan berbahaya itu dalam usia izin edar ataupun yang namanya notifikasi itu kan ada usianya ya. Itu biasanya 3 tahun sekali, ada yang 5 tahun sekali. Saya nggak tahu kalau yang notifikasi itu 3 tahun sekali. Notifikasi kosmetik itu umurnya 3 tahun sekali. Nah, sepanjang karena dia tidak pada saat pendaftaran itu tidak dilakukan pengujian, maka ketika dia dilepas di pasaran, itu jangan dikira Badan POM tidak melakukan pengawasan ya. Di situ Badan POM melakukan pengawasan melalui ya, ada yang pengawasan di sarana produksinya, kemudian di sarana distribusinya, kemudian di sarana retailnya, kemudian pada produknya. Pada produk itu dilakukan pengujian. Ketika dilakukan pengujian, kemudian ada hasilnya yang mengandung bahan berbahaya atau bahan yang dibatasi itu lewat. Nah, tindakannya adalah pertama setelah mendapat laporan dari laboratorium, biasanya itu akan datang kepada tempat sampelnya, yaitu di hold dulu. Hold itu artinya dia ditahan untuk tidak diedarkan. Kemudian meningkat kepada distributornya. Jadi distributornya kita beritahu untuk menarik semua produknya dari retail yang dia sudah salurkan atau dia sudah distribusikan. Setelah dari distribusi itu, kemudian kita membuat surat laporan kita bahwa produk dengan nomor sekian, produk dengan nomor sekian ternyata mengandung ini. Nah, itu kenapa? Karena kita untuk memberi pengetahuan kepada seluruh balai besar POM di seluruh Indonesia untuk melakukan penarikan terhadap produk tersebut, memberikan dulu ke pabriknya, memberitahu ke pabriknya, memberikan surat pernyataan, peringatan dan segala macam itu. Kemudian kita melakukan supaya dia melakukan penarikan recall terhadap produknya dia yang mengandung ini. Kalau memang benar itu dari pabriknya dia. Terus kemudian setelah itu kalau misalnya memang sudah dilakukan tapi masih juga beredar ternyata, ya kita melakukan pencabutan gitu, notifikasinya. Pencabutan kemudian kita akan masukkan ke dalam produk-produk yang sudah ditarik atau
atau menjadi public warning. Kan kita udah tahu nih Bu ya, maksudnya produknya tuh berbahaya. Kenapa nggak dipublish gitu? Maksudnya lebih mungkin supaya masyarakat ya, biar masyarakat kayak wah ternyata barang ini berbahaya gitu. Ya, dalam hal ini kita nggak berjawab ya, karena ini yang namanya pasaran dari hulu sampai hilir itu banyak celah-celah yang bisa dimasuki oleh pengusaha-pengusaha yang tanda petik ya. Nah, jadi kita melakukan dulu setelah kita tahu nih, kita melakukan verifikasi dulu apakah benar ini produknya pabrik ini. Nah, kalau memang ternyata benar, tentunya kita akan memberi kebenaran pada ini, mungkin dia baik atau dia macam atau nah itu kalau memang itu betul. Kalau tidak, nah, kan itu artinya ada pemalsuan produk pabrik tersebut seperti itu. Jadi tidak langsung begitu langsung tidak PNS gitu. Tidak juga, kita harus memverifikasi dulu dong pada pabrik semua. Apalagi kita di Jawa Timur ya, jauh banyak pintu-pintu celah-celah yang mungkin dimasuki oleh pengusaha yang tanda petik tadi. Kita mungkin bisa sedikit nih bukan tentang kosmetiknya, lebih ke klinik kecantikan. Nah, yang mengawasi klinik kecantikan itu BPOM juga kan atau gimana? Jadi ini klinik kecantikan itu dalam berdirinya, kalau masalah perizinan sarana itu adanya di melalui dinas kesehatan. Kalau kita karena di klinik sepanjang di klinik kecantikan itu ada produk apa saja. Biasanya klinik kecantikan kan biasanya bukan cuma jual produk yang negatif, tapi dia juga ada melakukan peracikan ya. Nah, sepanjang yang dipersyaratkan itu ada misalnya klinik kecantikan, dia melakukan peracikan, itu harus ada dokter. Jadi boleh di klinik kecantikan itu apa istilahnya meracik kosmetik yang dicampur dengan obat. Biasanya dulu kan hidroquinone untuk memutihkan ya. Nah, itu harus ada dokternya. Kemudian kan ada hidroquinone-nya. Nah, itu harus punya apoteker. Jadi kita ngawasin produknya ini aja. Kalau perizinan sarana itu dari dinas kesehatan. Jadi sepanjang produk ini ada di sana, maka yang mengawasi itu adalah Balai POM. Teman-teman ya. Oke, mungkin pembahasan dari tentang kosmetik ini udah cukup kali ya teman-teman. Dan sebelum closing nih, full penutupan, saya mau nanya mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman, khususnya masyarakat awam, gimana cara membeli kosmetik itu yang tepat gitu, yang lebih lebih hati-hati ya. Itu seperti apa? Jadi saya nggak setuju ya kalau bilang masyarakat itu awam. Tidak, masyarakat itu harus cerdas ya, bukan awam gitu. Jadi cerdas itu sebetulnya anugerah ya, yang harus kita kembangkan, yang harus kita inginkan. Jadi kalau kita membeli kosmetik ya seperti tadi saya bilang, satu, perhatikan beredarnya. Yang kedua, kita jangan termakan iklan ya. Iklan kadang-kadang itu kalau bahasanya kerennya tuh superlatif. Kalau bahasa Indonesianya itu lebay gitu ya. Jadi tidak ada kalau yang namanya iklan memutihkan dalam waktu 1 minggu. Mana bukti penelitian kamu bisa memutihkan dalam 1 minggu? Itu harus ada ujinya ya, uji klinisnya dalam maksudnya gitu. Sepanjang itu tidak ada, itu tidak benar ya. Jadi jangan memakan iklan. Terus dari itu yang kedua juga tidak ada yang namanya kosmetik itu bisa membuat berubah dan segala macamnya, karena dia penipuan dari itu dia hanya membuat berubah ya. Teman-teman ingat itu. Oh oke. Nah ini ada yang nanya nih Bu, cara ngurus izin penjual, izin edar kosmetik tuh gimana Bu? Ini ya yang paling gampang tuh kalau sekarang semua serba online ya. Itu bisa dibuka di websitenya BPOM juga bisa, tetangga di kantor-kantor perwakilan BPOM juga bisa. Itu langsung ditanyakan karena di situ nanti semuanya ada dijelaskan ya. Kalau saya menjelaskan ini satu-satu itu karena pakai aplikasi, gitu. Aplikasi namanya gitu. Nah datang aja
di kantor Balai POM itu akan dijelaskan bagaimana cara mengurus namanya kalau ini ya produksi kosmetik itu notifikasi. Karena kalau izin edar itu kan dia harus dilakukan pengujian ya, notifikasi seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya nih terkait izin edar, terkait apa kan kita ada sosial media boleh, Ada sosial medianya, ada Facebooknya, ada IG-nya. Nanti akan dibalas sama pihak kami. Jadi nggak susah kok teman-teman. Sekarang kan serba online juga ya. Oke, mungkin ada lagi. Oh oke. Kita ulang lagi Bu, pesan selfie nih buat masyarakat yang beli kosmetik di pasaran maupun di e-commerce. Nomor satu kita perhatikan tadi seperti saya bilang ya, cek dulu ya izin edar atau istilahnya dia boleh beredar itu kan harus ada persetujuan ya. Jadi cek dulu izin edarnya, kemudian kita lihat kemasannya itu utuh atau tidak, mudah atau tidak. Kemudian belinya di mana, tempat membeli itu juga menjadi ajuan pertama ya ketika kita membeli, jangan beli di sarana yang berupa mobil yang gampang pindah-pindah, itu juga jangan beli di eceran, jangan beli emperan seperti itu. Kemudian juga kita jangan termakan oleh iklan yang superlatif ya, yang berlebihan. Mungkin ada kata-kata yang bisa menghentikan, karena itu perlu pengujian ya, perlu diadakan kajian. Terus kemudian juga ada lagi yang membuat Anda cantik dalam waktu seminggu atau membuat Anda jadi awet muda, itu kayaknya iklan yang sangat berlebihan ya. Jadi kata Mas Selfie lebay. Kemudian ini ya, kita sebagai konsumen harus cerdas ya. Kalau ini lihat yang namanya, kalau kita selalu mengingatkan ini cek kemasan, label, kemudian ininya apa, indikasinya apa, itu cek ya. Jadi kalau kita beli produk apa saja, mau kosmetik, mau makanan, itu lihat kemasannya, cek labelnya, cek izin edarnya, cek kadaluarsanya, seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa juga kalau misalnya ini kan Badan menyediakan ini ya, layanan media sosial ya, baik Facebook, kita ada Instagram, kita ada Facebook, ya, kita ada YouTube juga. Nah, buat kalian juga yang mau nanya langsung nih via telepon, boleh hubungi kita di 0812 819 69799. Saya ulang, 0812 819 69799. Itu untuk WA ya teman-teman. Untuk Instagram juga ada. Kita ada Instagram @bbpom_manado. Untuk Facebook Bpom Manado. Untuk YouTube sendiri Balai Besar POM di Manado. Nah, mungkin sekian aja kali ya teman-teman. Udah gak ada pertanyaan lagi kan ya? Oke. Bu Selfie, terima kasih sudah hadir di Cerita Santai bersama kami semua di tengah-tengah kesibukan Bu Selfie. Terima kasih teman-teman. Ya, buat teman-teman di rumah, untuk podcast kita selanjutnya, Cerita Santai kita sebelumnya, kalian maunya kita bahas apa nih? Boleh tulis di kolom komentar, di YouTube kita boleh, di Instagram boleh, Facebook boleh. Nah, mungkin sekian dari kita ya Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya.